Jagat Saksana. Oh. Bibi mau menikmati kekuasaanku di tempat ini. Aku yakin sisa dari para guru tua bangka itu akan takluk pada kita. Di awal episode ini terlihat Sudawira dan Lokahita sedang menuju perguruan Jagat Saksana yang bertujuan untuk merebut kekuasaan di perguruan yang guru besarnya pernah dibunuhnya dengan rengkah gunung ketika adu tanding di perguruan tersebut. Di perguruan Jagat Saksana, terlihat Empu Krodanala, penerus ketua perguruan Jagat Saksana, sedang melatih murid-muridnya seperti hari-hari biasa. Namun, tiba-tiba salah seorang murid padepokan yang habis mencuri dengar pembicaraan Sudawira dan Lokahita pun segera melapor tentang hal yang baru saja ia ketahui, bahwa Sudawira akan datang dengan niat buruk ke perguruan tersebut. Ada apa? Pendekar iblis itu datang lagi. Anak muda yang membunuh Mahaguru Labdajaya, Empu Papaka, Empu Nandaka, dan Empu Wikar. Cukup! Belum selesai Empu Krodanala memberikan petunjuk bagi murid-muridnya, tiba-tiba Sudawira telah sampai ke tempat itu. Ia pun menawarkan untuk menjadi guru besar di perguruan tersebut, dan ketika mendapat penolakan, maka Sudawira pun cepat-cepat menyerang Empu Krodanala dengan ilmu malih rupanya. Ia pun berubah menjadi tongkat yang langsung menghajar Empu Krodanala. Sekarang aku menawarkan diri untuk menjadi mahaguru kalian. Tak cukup sampai di situ. Setelah itu, dengan pukulan rengkah gunungnya, Sudawira pun membunuh Empu Krodanala yang hanya bisa pasrah menerima pukulan keji tersebut. Setelah melihat gurunya tewas, seluruh murid-murid Jagat Saksana pun menyerang Sudawira dan Lokahita, yang kemudian mereka pun dengan mudah dilumpuhkan. Setelah mendapat ancaman menakutkan dari Sudawira, akhirnya sisa-sisa murid Jagat Saksana yang masih hidup dengan terpaksa pun mau untuk menjadikan Sudawira sebagai guru mereka. Jagat Saksana akan ditakuti oleh seluruh padepokan di atas jagat raya ini. Tentu muridnya juga akan disegani oleh pesilat manapun. Kami bersedia mengangkat Tuan sebagai Mahaguru. Sementara itu, di sebuah gua, terlihat Durgandini sedang ditandu masuk ke dalam gua oleh siluman-siluman kerdil yang sebelumnya telah menemukannya tergeletak tak berdaya dan hampir mati di sebuah hutan setelah terkena ajian rengkah gunung Suliwah yang dirasuki oleh Eyang Suryapati. Dengan ilmu-ilmunya, para siluman tersebut pun mencoba menghidupkan kembali Durgandini dengan ilmu-ilmu aneh mereka. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka tahu bahwa Durgandini di dalam dunia nyata adalah ratunya kejahatan. Setelah menyatukan kekuatannya dan membasuh Durgandini dengan ramuan ajaib, mereka akhirnya berhasil menyembuhkan Durgandini hanya dalam waktu singkat saja. Durgandini yang telah terbangun pun kaget karena tiba-tiba saja tubuhnya yang penuh luka bisa kembali lagi seperti sedia kala. Setelah itu, Durgandini pun bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka dan kenapa mereka mau menolong dirinya, bahkan bisa menyembuhkannya dalam waktu singkat. Kemudian para siluman tersebut pun menjelaskan semuanya kepada Durgandini. Kalian ini sebenarnya siapa? Dan bangsa apa? Kami makhluk dari gelap, Nyai, tergolong bangsa siluman. Kami menemukan Nyi Sanak tergeletak di pinggir danau. Kebiasaan bangsa kami adalah menolong barang siapa yang hidup dalam dunia kegelapan. Setelah beberapa hari berada di gua siluman tersebut, Durgandini pun mencoba melatih kembali ilmu-ilmu yang dimilikinya. Ia pun juga menjajal ajian rengkah gunungnya. Namun, setelah mengeluarkan ajian rengkah gunungnya, tubuhnya pun tampak lemah dan tak berdaya.
Ia pun kemudian dibawa kembali ke dalam gua oleh para siluman tersebut dan diobati lagi oleh mereka. Setelah sadar, Durgandini pun melihat seperti ada Pangeran Suryapati di sebelahnya yang kemudian berubah menjadi roh Suryapati yang kemudian memberikan ancaman bagi dirinya supaya melepas ajian Rengka Gunung, ilmu yang telah dicurinya dari gua tempat moksanya Eyang Suryapati. Seperti mimpi buruk, Durgandini pun berteriak ketakutan mendengar ancaman tersebut. Durgandini, Kakang Suryapati. kamu telah mencuri kitab terlarang itu, Durgandini. Hidupmu akan selalu gelisah. Sebelum kamu musnahkan ilmu Rengka Gunung itu dari dirimu. Di sisi lain, terlihat pria Mitra dan Padmasari yang sudah sangat lama mengembara untuk mencari anak mereka Pawana. Dan di hari itu, akhirnya mereka melihat putra mereka di sebuah hutan kecil ketika sedang berburu. Mereka pun ingin tahu di mana Pawana tinggal selama ini. Setelah menunggu beberapa saat, terlihat seorang kakek yang memanggil nama Pawana dan menghampirinya. Ia pun segera mengajak Pawana pergi dari tempat tersebut karena takut kalau ada yang melihatnya. Ternyata orang tersebut adalah Sudamani. Pria Mitra yang melihat semua itu pun menjadi sangat geram karena ternyata penculik Pawana selama ini adalah Sudamani, orang yang sangat dibencinya karena telah membunuh ayahnya di kala itu. Mereka pun kemudian mengikuti ke arah Pawana dan Sudamani pergi. Setelah mereka sampai di gubuknya, pria Mitra pun dengan murka segera menghajar Sudamani karena ia merasa ditipu oleh Sudamani tempo hari setelah ia mengampuni nyawa tua bangka tersebut. Pawana. Pawana. Biung. Bopo. Ternyata kamu, Sudamani. Dulu kamu membunuh ayahku dengan tipu daya busukmu, Sudamani. Ini saatnya, Sudamani. Pria Mitra pun tidak bisa mengampuni nyawa Sudamani lagi karena begitu banyak dosa yang telah diperbuatnya kepada keluarga pria Mitra. Ia pun mencabut pedangnya dan segera menghujamkan pedangnya pada tubuh Sudamani tanpa ampun. Setelah dari Malwapati, Empu Ayusya dan Empu Gangsa pun kembali ke perguruan Kepingis Putih. Di sana mereka bertemu dengan Pangeran Magora, seseorang yang telah menfitnah Patih Batik Madrim dan mempengaruhi Arum Kemangi sehingga mau membalaskan dendamnya kepada Batik Madrim atas kematian Empu Katina dan Pangeran Kingkin. Padahal Pangeran Kingkin mati atas pertarungan yang jujur di atas arena Saimbara Malwapati di kala itu. Sedangkan Empu Katina tewas karena kelicikannya sendiri yang berani membokong Batik Madrim ketika sedang bertarung melawan Pangeran Kingkin. Mendengar jawaban dari Empu Gangsa, Pangeran Magora pun akhirnya hanya bisa terdiam dan segera berlalu dari tempat tersebut. Kenapa Empu lebih memihak Patih Batik Madrim yang sombong itu? Darah Pangeran Kingkin adalah darah seorang kesatria sejati yang tumpah dalam pertarungan yang jujur dan adil. Darah Empu Katina tumpah karena kelicikannya. Dia tewas sebagai pembokong. Perbuatan yang paling dikutuk oleh seluruh dunia kependekaran. Setelah itu, terlihat Ratri Pramudita kembali ke perguruan Kepingis Putih untuk menemui Empu Ayusya bersama Suliwa dan Bongo. Kemudian Ratri Pramudita dan Suliwah mendapat laporan dari murid perguruan bahwa Pangeran Magora telah mempengaruhi sebagian murid-murid Kepingis Putih untuk berkhianat dan ikut bersamanya untuk melawan Malwapati demi membalaskan dendamnya kepada Patih Batik Madrim. Saya dengar mereka akan mengangkat Nini atau Kemangi sebagai guru. Keesokan harinya, Ratri Pramudita dan Suliwa pun pergi ke Kadipaten Giri Sagersa untuk menemui Pangeran Magora. Pangeran Magora pun mengatakan keinginannya untuk mengangkat Ratri atau Arum Kemangi sebagai guru mereka.
Namun Ratri pun menolak mentah-mentah keinginan mereka. Ia pun menghajar beberapa murid kepingis putih yang telah berkhianat pada perguruan dan malah mengikuti jejak Pangeran Magora. Murid yang tidak setia adalah pengkhianat yang paling busuk. Ketika Pangeran Magora melempar senjata rahasia beracun pada Ratri Pramudita, dengan sigap Suliwah pun menepis benda beracun tersebut. Ini urusan antar murid perguruan. Kamu tidak berhak untuk ikut campur. Tidak pantas seorang ksatria melakukan kelicikan seperti itu, Pangeran. Suliwah pun kemudian bertarung melawan Pangeran Magora. Dengan menggunakan aji dasendrianya, Suliwah dengan mudah membaca dan meniru gerakan lawan, bahkan jauh lebih sempurna, sehingga ia pun dengan mudah mengalahkan pangeran busuk tersebut. Karena jurus pukulan Tuan masih seperti bayi. Setelah itu, Ratri Pramudita pun memberikan peringatan dan ancaman kepada Pangeran Magora yang membuatnya semakin mendendam. Mungkin Empu Gangsa bisa memaafkan semua kesalahan kalian kalau kalian masih mau belajar di sana. Dan ini peringatan pertama buatmu, Tuan, Pangeran Magora. Kalau Tuan berani menghasut murid-murid lagi, saya tidak akan segan menindak Tuan. Mengerti? Selamat tinggal. Camkan itu. Kami permisi, Pangeran. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.